Oke, hai semua. Ketemu lagi dengan gue Romi di RFTV. Oke, sekarang gue mau kasih uh, info gimana buat kalian yang mau ngerakit PC berbasiskan platform Intel. Nah, sekarang gue udah bikinin speknya dengan harga sekitar 28 juta. All in one, udah lengkap semua. Karena berbasis Intel, maka price-nya dan juga performanya juga sebanding ya. Oke, buat uh, kalian semua yang pengen tahu speknya apa aja, oke, yuk kita lihat sekarang. Oke, pertama prosesor udah pasti karena basisnya Intel. Gue pilih di sini Intel Core i7 6700 3,4 GHz dengan soket terbaru saat ini yaitu 1151 Skylake. Skylake merupakan kode name Intel Core i7 yang terbaru sekarang. Seperti kalian ketahui, sebelum munculnya pesaing yaitu Ryzen, sekarang Intel Core i7 adalah prosesor terbaik di dunia saat ini. Oke, next. Nah, setelah prosesor kita harus punya motherboard atau mainboard. Di sini gue percayakan mainboard untuk Intel i7 yang tadi kita lihat yaitu dari keluaran MSI Z270 Tomahawk. Kenapa gue pilih MSI? Karena buat gue motherboard itu cuman pilih 4 merek aja, yaitu Asus, Gigabyte, MSI, dan ASRock. Nah, buat gue MSI ini kenapa gue pilih, karena MSI ini punya desain yang paling oke, paling wah dan nggak ngeboringin, keren desainnya, dan performnya juga bisa bersaing. Dan kok kata gue sama ya dengan Asus Gigabyte, karena buat gue 4 merek ini, Asus, Gigabyte, MSI, dan ASRock, itu merupakan merek yang paling rekomendasi kalau lo mau ngerakit gaming PC ataupun PC untuk render. Nah, MSI Z270 Tomahawk ini sudah mendukung 3 slot VGA. Jadi kalau misalnya kalian pasang satu VGA kurang, jadi kalian bisa pasang lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Dan juga slot RAM yang disediakan ada 4, dengan total RAM yang dapat di support oleh motherboard ini yaitu 64 GB. Wow. Dan yang lebih penting dari MS ini yaitu harganya tuh nggak overpriced buat gue. Beda dengan yang lain ya, yang kayaknya tuh wow, price-nya mahal banget. Buat gue motherboard sekitar 2.500.000 tuh udah oke gitu. So, gue pilih di sini MSI Z270 Tomahawk. Oke, next. Nah, habis prosesor, habis motherboard, apa sih yang lebih penting lagi? Karena lawannya adalah Intel i7, maka Intel i7 juga harus dibandingkan dengan VGA dari Nvidia yang terbaik saat ini, yaitu seri GTX 1080. Harganya memang wah, 8,5 juta, tapi itu VGA ini GTX 1080 adalah lawan sebanding untuk Intel i7. Di sini gue pilih dari iGame karena yang tersedia di pasaran saat gue buat video ini yaitu dari iGame. iGame ini buatan dari Cina ya, dan sudah mulai mendunia. Banyak juga reviewnya di luar sana dan katanya oke, bagus. Udah support triple pan, HDMI, yang pasti dengan harga segitu lo dapat VGA yang mantep banget. Oke, next. Nah, prosesor udah, mainboard udah, VGA udah, sekarang kita coba RAM. Nah, karena kita mau buat power PC untuk gaming dan render, maka di sini gue percayakan RAM yang sudah PC 19200 ya, 19200, dan per slotnya itu 16 GB. Karena tadi mainboardnya MSI Tomahawk sudah support 4 slot, sedangkan ini satu slotnya 16 GB, jadi kalian bisa pasang total 64
GB RAM. Oke. Nah, karena 64 mungkin berlebihan, jadi sekarang gue kasih aja RAM yang cukup 32 GB dengan harga sekitar 2.070.000 saat gue bikin video ini. Performnya yang pasti oke. Keluaran Gel ini gue baru dengar, memang Gel udah DDR4 juga, DDR4 Evo. Dan sudah RGB, jadi mungkin lo butuh PC yang kelap-kelip gitu kalau dilihat dari luar, dari casingnya. Oke, RAM udah kita dapat 32 GB dari Gel. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke media penyimpanan. Kalau media penyimpanan itu sekarang udah ada yang baru. Kalau zaman dulu belum ada yang namanya SSD, baru hard disk. Nah, sekarang udah ada SSD. Fungsi dari SSD ini lebih cocok untuk kalau kalian buat nyimpen operating system atau program-program yang diinstal di dalam SSD tersebut. Beda dengan hard disk, kalau SSD ini lebih cepat gitu loadnya, karena nggak perlu muter lagi. Beda kalau hard disk kan piringan tuh, dia berputar. Kalau SSD ini solid state disk, berbasiskan arus listrik yang mencari data, sama ya 11-12 kayak flash disk lah, cara kerjanya seperti itu. Dan di sini gua pilih SSD 240 GB. Ya, udah cukup besar ya, harga sekitar 1 juta dari Galax. Lalu hard disknya ini perlu nyimpen storage sebesar 1 TB untuk nyimpen film, program anything. 1 TB udah sangat besar ya, dari WD Blue, harga sekitar 680.000. Oke, media storage sudah kita lihat. Oke, next. Nah, semua komponen dalam PC nggak akan nyala kalau nggak ada listrik. Oke. Sedangkan listrik harus lebih dulu masuk ke sebuah komponen yang namanya PSU. Nah, sebelum PSU dia masuk ke UPS. Oke, UPS di sini gue pilih dari ICA. Dia bisa tahan sekitar 20-30 menit kalau misalnya mati lampu. Nggak mau kan PC bagus kalian mati lampu kalau PC kalian nggak langsung mati gitu saat mati lampu. Oke. Lalu PSU-nya gue pilih dari Superflower Latex Gold karena Superflower sudah termasuk merek yang bagus di tier 1 untuk PSU. Dan sertifikasinya sudah gold. Artinya sudah efisiennya sekitar 90% kalau nggak salah. Lalu dapat sertifikasi 80+. Nah, gue pilih PSU 550 watt karena kalau misalnya kalian mau pasang VGA lebih dari 2, maka maksud gue mau pasang VGA lebih dari 1, 2 misalnya, maka sudah cukup Superflower 550 watt. Oke, next. Nah, casing, bikin performance PC tapi casingnya busuk ya nggak seru dong. Jadi kalian harus punya casing yang menampakkan kalau PC kalian itu super. Makanya gue pilihin casing Aerocool Aero 500 yang bisa dilihat dari samping, jadi ada kaca akriliknya tembus pandang. Sudah, jadi nggak boringin gitu. Jadi saat kalian pengen tahu ada apa sih di dalam PC gue, bisa nengok. Oh iya, it's working, it's fine gitu. Sudah mendukung, jadi Aerocool ini sudah mendukung ATX motherboard. Lalu bisa juga dipasang water cooling, bisa dipasang di atasnya itu nanti kipasnya. Dan gagah buat gue. Jadi gue pilih casing Aerocool Aero 500. Lalu selanjutnya CPU cooler. CPU cooler ini untuk kipas CPU ya. Jadi lo nggak perlu pakai yang standar lagi, apalagi sekelas i7. Dan nggak perlu terlalu mahal juga untuk CPU coolernya. Dan sini gue pilih Ryzen Tech IDOS Tower. Kenapa gue pilih CPU cooler model Tower? Karena kalau yang model biasa dia angin panas itu malah menyebar ke sekitar motherboard.
Jadi gue sangat merekomendasikan buat yang mau bikin rakit PC kalau CPU coolernya adalah model tower, karena langsung bisa mengembuskan udara keluar dan tidak ke bagian-bagian lain dari komponen-komponen lain dari komputer tersebut. Oke, next. Ya, LCD. LCD sini gue pilihin LCD 22 inci. Wah, cukup besar ya. Udah cukup banget buat gue kalau buat gaming atau ngerender. Dan gue pilih dari LG yang sudah mendukung HD IPS, karena gak mau dong punya LCD yang saat lo lihat dari samping kok gambarnya beda gitu. Jadi gue lebih suka kalau PC tersebut bersama dengan LCD yang sudah mensupport IPS, sudah ada IPS-nya. Oke, seharga 1.790.000, is sangat murah kata gue. Oke, untuk optical drive-nya gue pilih Asus karena merupakan nama besar dan gue udah biasa pakai Asus, awet banget nih Asus ini. Kenapa gue adain optical drive, karena ini buat kalau misalnya lu punya file yang harus di backup, harus dibawa-bawa untuk dipresentasi ya bapak, dan lo harus burning di DVD. Jadi gue masukkan optical drive ke dalam sistem komputer ini. Oke, next. Nah, casing tadi udah, maka di dalam casing kalau nggak ada kipasnya panas, maka sini gue masukkan sistem fan-nya. Fan dari Segatep RGB. Ada petiga di sini dan sudah ada wireless remote. Kenapa gue pilih fan ini? Karena fan ini bisa gonta-ganti warna. Jadi saat lo boring dengan warna monoton, misalnya merah aja, kalau mau ganti biru bisa, kalau bisa ganti hijau bisa. Bahkan fan ini setelah gue lihat reviewnya bisa gonta-ganti warna dengan berbagai mode, misalnya bright, wave, music. Ya. So ini sangat recommended banget buat kamu yang mau punya sistem komputer meriah. Oke, next. Oke, selanjutnya mouse dan keyboard. Sebenarnya mouse dan keyboard ini sebenarnya apa aja. Jadi tapi karena PC-nya spesial, jadi gua pilihin keyboard dan mouse yang performance-nya itu memang untuk gaming. Jadi lo nggak perlu takut kalau lo pencet-pencet kuat-kuat tiba-tiba dia langsung copot gitu. Karena ini performance-nya memang buat gaming. Di sini gue pilih dari Aula Gaming harga 130.000, dan juga mouse-nya gue pilih Cougar Laser seharga 425. Oke, next. Nah, gue sediain juga dalam list ini adalah printer. Kalau kamu mau ngeprint atau ada pekerjaan lain, scan misalnya, maka gue rekomendasikan printer Epson dengan harga yang ekonomis. Sudah infus, misalnya kamu masih kuliah, gak mau ribet, printer infus sana sini, cukup pilih Epson L360. Dan ini recommended banget karena waktu itu di kantor gue juga pernah pakai model ini dan sangat memudahkan pekerjaan. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah speaker. Pengen game tapi nggak punya speaker, ngapain gitu. Oke, speaker sini gue pilih Logitech Z506. Harganya lumayan 1.100.000, tapi sudah mensupport speaker model 5.1. Maksudnya udah suaranya itu sudah sekeliling gitu ya. Jadi satelitnya banyak. Ada bassnya, ada sekitar 5 satelit lain selain bass. Jadi gaming semakin meriah dengan speaker ini. Oke, berapa grand total dari semua komponen yang gue sebutin tadi? Nah, sekitar grand totalnya sekitar 27.960.000. Nah, ini harganya per Februari 2017 saat gue buat video ini. Jadi dengan budget segitu lo bisa punya komputer totally baru, totally fine, dan super komputer siap untuk gaming, siap buat render video juga. Memang mahal karena ini basisnya Intel. So next time
Gue akan buat juga list gaming PC dari AMD, Super AMD. So, sekian dulu dari gue, Romi. Sampai ketemu lagi di RFTV. Bye. Hard in the motherfucking paint, nigga.